Kita selalu mikirkan masalah kesehatan hanya masalah medis, salah sakit dan obatnya. Apa jawab Rasulullah? Kami akan makan jika kami lapar, dan kami berhenti makan Sebelum kenyang. Konsep negara itu melayani, PASUM, fasilitas umum. Kalau swasta itu keuntungan. Kalaupun dia bicaranya untung tipis, itu tetap keuntungan yang dia cari. Bukan melayani. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Baik, sobat muslim, alhamdulillah kita berjumpa kembali dalam acara Bincang Peduli bersama Forum Sinergi Muslim. Dan kesempatan ini kita akan membicarakan satu topik tentang kesehatan. Sedang ramai diberitakan di banyak mass media mengenai rencana pemerintah untuk mendatangkan dokter asing ke Indonesia. Nah, ini beragam respon dari masyarakat, ada yang menolak, ada yang menerima, bahkan ada yang sampai misalnya satu perguruan tinggi gitu ya, salah seorang dekannya mengundurkan diri dan seterusnya. Ini menjadi sepertinya menjadi polemik untuk masyarakat kita, dan kita ingin membincangkan masalah itu. Bagaimana pandangan dari tamu yang kita undang hari ini? Pertama ada Dr. Ferdinand Rabain. Ya, Assalamualaikum, Dok. Waalaikumsalam. Ya, alhamdulillah kita bisa bertemu. Beliau pemerhati kesehatan, ya, tinggal di Kota Bogor. Kemudian juga ada Ustaz Haji Rais Kandar. Beliau adalah salah seorang pimpinan dari Forum Sinergi Muslim. Ya. Baik, saya ke Dr. Ferdinand dulu, Dok. Ya. Ini Dok, kaitannya dengan tadi yang sedang rame-rame di masyarakat mengenai rencana pemerintah akan membuka peluang bagi para dokter asing untuk bekerja atau berpraktek di Indonesia. Bagaimana pendapat Dr. Ferdinand? Ya, baik. Sebenarnya isu ini bukan baru sekarang aja terjadi ya. Sejak zaman saya masih kuliah dulu gitu di tahun 80-an. 80-an. Itu sudah mulai dibahas tentang akan masuknya nanti. Dosen saya menyampaikan, nanti bukan kamu aja loh yang praktek di sini, tapi asing juga akan praktek gitu. Dan kamu harus siap untuk berkompetensi dengan mereka. Jadi siapkanlah dirimu. Artinya kalau tahun 80-an bicara reformasi Indonesia 98 itu jauh sebelum itu. Sudah ada wacana itu. Sudah ada wacana. Karena wacana untuk free trade sudah ada. Jadi ini adalah bagian dari free trade. Jadi kita suka tidak suka, siap tidak siap, Indonesia sudah menandatangani namanya kesepakatan MEA, Masyarakat Ekonomi ASEAN, ASEAN Economic Society. Ini adalah satu bentuk free trade, bagian dari World Trade Agreement. Bukan karena ini, Dok, bahwa katanya dokter di Indonesia ini kurang jumlahnya dibanding jumlah penduduk yang ada, ini masih jauh. Itu nanti kita bisa lihat dari sisi yang lainnya. Tapi yang kita lihat dulu dari agreement yang sudah ditandatangani oleh pemerintah Indonesia dengan pemerintah negara-negara ASEAN. Ini dulu. Artinya semangat perdagangan bebas yang di. Iya. Jadi masalahnya kita masih kekurangan itu nanti mungkin di satu topik lain yang Ustaz bisa tanyakan. Gitu. Tapi dari agreement ini perjanjian antara kepala negara dengan negara lain yang sudah resmi, yang sudah ditangani jauh sebelum hari ini. Jadi di MEA tersebut diizinkan dokter asing untuk praktek di Indonesia. Jadi bukan hanya dokternya loh, bukan hanya dokternya, termasuk pemodal asingnya masuk. Karena ini bagian dari free trade economy. Jadi pemodalnya juga akan masuk. Jadi selain dokternya masuk, pemodal asing juga masuk. Jadi mereka bisa bikin rumah sakit di Indonesia, bisa bikin pabrik farmasi atau pabrik obat-obatan di Indonesia, termasuk industri medis. Mereka bisa dirikan di Indonesia. Kalau hari ini kita kan beli barang dari Jerman, dari Amerika, dari Jepang atau dari negara mana aja, diimpor ke Indonesia. Nah, ada biaya impornya, ada pajaknya, ada eksportirnya. Sekarang mereka masuk ke Indonesia bikin sendiri. Tentu buat kita itu akan mengurangi biaya tersebut gitu. Artinya buat masyarakat itu menguntungkan. Iya, buat masyarakat menguntungkan. Cuma tentu dalam hal masuknya mereka ini
bisa lihat dari dua sisi. Ada sisi yang menguntungkan, ada sisi yang merugikan. Bagi importir tentu ini akan merugikan. Importer. Iya, karena kesempatan impor mereka berkurang karena pabriknya udah di sini. Tapi masyarakat yang butuh pelayanan, alatnya udah ada di sini. Betapa banyaknya kita di daerah-daerah yang kecil gitu, karena tidak ada peralatannya, kita dioper ke rumah sakit provinsi misalnya yang lebih besar. Ternyata di provinsi juga tidak ada alatnya, mungkin juga dokternya nggak ada, kita masuk ke rumah sakit Cipto di Jakarta. Tentu ini butuh transportasi waktu yang panjang. Sementara ini orang dalam keadaan sakit, kita bukan hanya bercerita masalah dana, tapi ini masalah nyawa. Nah, dengan masuknya asing ini, dokternya ada, ininya ada, alatnya ada, tentu akan menguntungkan rakyat secara keseluruhan gitu. Bagi dokter katanya juga merugikan, dokter di Indonesia maksudnya, karena kemudian berebut pasien. Iya, otomatis ya, dengan masuknya dokter asing terjadi perebutan pasien. Saingan. Terjadi persaingan. Tentu persaingan ini akan terjadi persaingan yang sehat. Jadi kalau kita tidak mau kehilangan pasien kita harus memperbaiki diri kita, meningkatkan skill kita, meningkatkan knowledge kita. Kita harus belajar banyak dari mereka. Coba kita lihat, ya kebetulan maaf ya, saya suka belajar di beberapa negara di luar negeri sana. Jadi kita masuk ke tempat belanja atau kita masuk ke rumah sakit, sebelum kita masuk, kita melangkah, mereka lihat, selamat siang, selamat sore, apa yang bisa kami bantu. Greeting dulu mereka. Dalam konteks agama kita sebagai orang muslim, kita memberikan salam. Begitu diberi salam, hati kita merasa nyaman. Membagikan mood positif. Iya, berikan mood positif, suasana yang positif. Jadi nyamannya datang dulu gitu. Keberadaan kita diterima itu berasa di hati kita gitu. Jadi ini akan menjadi pelajaran juga buat kita. Maaf, kemarin saya mengunjungin teman adik kelas saya yang sakit, teman SMA ini, satu kampung. Saya orang Padang gitu. Kebetulan dia datang ke sini mau jenguk adiknya. Tapi saat datang ke sini kena stroke, dirawat di rumah sakit. Begitu saya naik ke rumah sakit, tidak ada orang yang menegur kita. Malah saya bertanya ke perawat jaga, kamarnya di mana? Mereka saling tolak-tolakan. Padahal itu kan mereka yang jaga. Harusnya mereka bisa memberikan jawaban ke kita. Tapi apa yang terjadi? Jangankan greeting, pertanyaan kita aja mereka bingung. Karena mereka merasa apa? Mereka itu kan merawat orang yang sakit, bukan melayani orang yang datang. Itu yang tertanam di diri mereka gitu. Sementara waktu saya masih kuliah di sana, saya juga ada sakit. Kan saya manusia, walaupun saya sekolah kedokteran gitu. Saya kan juga manusia. Langsung ditanya, Anda punya akses apa gitu? Akses itu maksudnya buat berobat apa? Kita punya, oh saya dari kampus. Oh ya kalau kampus langsung dilayani. Tidak ada bicara biaya. Langsung kita bilang kita dari kampus, itu udah diurus oleh mereka semuanya. Itu di luar negeri. Di luar negeri. Sekarang orang luar negeri ini yang mau masuk, jadi selain terjadi transfer knowledge kedokterannya, juga transfer knowledge sosial. Knowledge sosial ini yang kurang di Indonesia, pelayanan sosial. Selain juga problem-problem tadi ya, termasuk pembiayaan ya, biaya kesehatan dari sebegitu mahal. Dokter kalau melihat dan dibandingkan dengan di luar negeri, sebenarnya permasalahan dasar layanan kesehatan Indonesia itu apa gitu, sehingga kemudian kita rasakan kok sebegitu mahalnya biaya kesehatan, termasuk tadi layanan yang tidak atau kurang memuaskan. Sebenarnya untuk dapat pelayanan kesehatan itu kita bisa tinjau dari kira-kira 5 faktor lah gitu, 5 faktor dasar. Satu, accessibility, akses menuju tempat pusat kesehatan yang akan kita tuju. Ya. Jadi akses ini, misalnya saya yang tinggal di daerah terpencil atau di daerah pedalaman, kayak kita yang tinggal di perbatasan dengan Malaysia dan segala macamnya, kalau kita di Kalimantan atau di pulau di Sumatera maupun di luar negeri, di luar itu kan kadang-kadang kita kan harus berjalan kaki.
Kayak orang Irian kan nggak ada itu mobilnya naik gitu. Dia jalan kaki. Kalau nggak bisa berjalan kan dipandu dulu rame-rame. Dipandu, mau dia mungkin baru ketemu sungai, kita naik rakit atau perahu atau sampan yang kecil, kayak di Kalimantan banyak dia naik sampan. Kemudian setelah merapat, kita mungkin butuh lagi kendaraan darat untuk menuju rumah sakit atau pusat pelayanan. Jadi perjuangannya mereka untuk akses aja panjang. Sementara kalau yang di kota-kota tidak ada masalah, rumah sakitnya udah bersebelah-sebelahan. Padahal ada aturannya, ada jarak sekian. Ini enggak, hadap-hadapan, sebelah-sebelahan. Jadi konsekuensi negara kepulauan mungkin, Dok, ya, di Indonesia. Iya, itulah. Sehingga kemudian aksesibilitas menjadi problem. Problem buat kita. Jadi distribusinya kita masih belum memadai. Belum rata. Belum merata. Itu baru dari segi akses. Baru, ya. Okay. Kemudian dari segi capability, kemampuan dokter dalam menangani pasien. Kalau dokter spesialis atau spesialis umumnya adanya di kota-kota besar. Kalau kita di Jakarta atau di Bogor sini, itu tidak masalah. Kita tinggal milih. Tapi buat yang di daerah dokter spesialisnya tidak mau praktek di situ. Jangan kan dokter spesialis, dokter umum tidak ada di puskesmasnya. Maunya di kota aja. Nah, ini masalah dalam penyebaran tadi. Nah, jadi kemampuan dokter dalam memberikan pelayanan juga masih terbatas. Oke, itu yang kedua. Ada lagi, Dok? Kemudian yang ketiga adalah masalah capacity. Kapasitas dari rumah sakit atau pusat pelayanan. Misalnya kayak COVID kemarin, ngong, ambulannya kurang, tempat pelayanannya kurang, tempat tidurnya terbatas, pasien itu kasus COVID. COVID memang kan luar biasa. Tapi di hari biasa pun sebenarnya juga bermasalah. Banyak, lihat aja ke rumah sakit daerah tiap hari, datang ke puskesmas itu pada ngantri. Nanti dari sebelum subuh baru datang pagi jam 9. Waktu saya dulu masih mahasiswa kan ditugasin di puskesmas juga kan. Waduh, sehari itu bisa nanganin 100 pasien. Jadi akhirnya apa? Sakitnya apa? Kasih obatnya. Mau sakit perut, sakit kepala, obat itu juga. Sama. Iya. Ini rahasia. Iya, karena obat yang tersedia juga hanya itu. Iya, gitu. Ya, obat tinggal rusak. Jadi ini masih perlu dibenahin gitu sih, banyak yang perlu kita benahin. Jadi dari kapasitasnya. Kemudian dari segi yang keempat. Ini kecukupan alat-alat penunjang kesehatan, availability-nya. Nah, jadi kan perlu alat tadi. Ya kayak orang tadi di daerah ternyata alatnya nggak ada, dikirim ke rumah sakit provinsi. Di provinsi ternyata masih belum cukup, dikirim ke Jakarta. Itu kan masalah alat. Iya. Masalah alat ini, penunjang kedokteran ini sangat dibutuhkan karena selalu berubah-berubah. Sekarang semakin canggih. Kalau dulu buru-buru ada USG, kemudian ada USG yang hitam putih aja kita udah senang, kemudian mulai yang berwarna, kemudian muncul 3 dimensi, 4 dimensi. Sekarang orang periksa jantung aja jantungnya kelihatan. Waktu di ronsen kelihatannya 3 dimensi, bukan hitam putih kayak dulu lagi. Dan itu saya udah lihat waktu saya sekolah di Amerika tahun 97. Iya. 97 loh, di Indonesia baru tahun 2000 sekian. Jadi jauh bedanya gitu. Mereka udah pakai ini. Saya masih punya softwarenya. Di software itu kita tanya pasien sakitnya apa, sebutin gejalanya satu-satu. Ini tahun 97 ya. Iya. Kita bercerita zaman berolah ini. Saya masih pakai komputer Pentium 2 waktu itu. Pentium 2, laptop. Tanya itu pasiennya sakitnya apa, gejalanya apa. Nanti muncul jawabannya. Diagnosa pasiennya ini, different diagnosa pendampingnya ini, obatnya ini yang utama, obat pendampingnya ini, tindakannya ini, itu udah keluar. Kita baru gembor-gembornya hari ini, baru gembor-gembor loh, belum ada semuanya pelayanan ada begitu program. Itu mereka tahun 90-an sudah punya. Jadi maksudnya dokter asing itu bukan merugikan, justru akan meningkatkan kemampuan kita. Dengan melihat kekurangan kita, kita akan berusaha untuk mengimbanginya. Kita berusaha untuk mendapatkannya. Ini satu effort. Tapi kalau tidak, kita nggak tahu kita udah merasa sempurna karena nggak ada lagi.
Kita udah punya semuanya yang kita miliki. Kita punya rumah sakit, ada peralatannya, kita punya ilmu, kita punya kompetensi. Tapi begitu ngelihat orang lain, kayak hari ini aja, maaf, pakai AI kan, bisa bicara, ngomong sendiri. Jadi kita kan harus belajar. Ada yang berpendapat bahwa maksudnya dokter asing nanti bisa membahayakan keamanan dan ketahanan nasional. Itu sampai ke sana analisanya. Itu menurut saya kita berpikir terlalu jauh. Terlalu jauh. Karena ketahanan nasional itu dilihat dari berbagai aspek gitu. Sekarang mungkin ya kita lihat dengan masuknya mereka akan terjadi kompetitif antara asing dengan dokter lokal gitu ya. Tapi kalau kita bisa memperbaiki diri atau kita bisa samaan dengan mereka atau kita bisa lebih dari mereka, kita bisa kok berjalan. Dan begitu juga dengan mereka dirikan rumah sakit, kemudian berbagai industri di bidang kesehatan, itu tidak akan merugikan kita. Terus bagaimana ketahanan nasional kita akan diambil oleh mereka? Kenapa? Masyarakat yang tadinya biayanya tinggi, kemudian aksesnya susah, kemudian fasilitasnya kurang, sekarang mereka dapat tinggi semua. Mungkin begini dok, mungkin kekhawatiran itu bisa benarkan ketika misalnya dokter asing itu kita rekrut untuk permanen dan kemudian diberikan akses seluas-luasnya misalnya untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat, entah rumah sakit dan seterusnya tadi itu dalam waktu yang tidak terbatas. Mungkin itu. Kalau misalnya hanya temporary mungkin nggak ada masalah ya. Kita harus sedikit membuka dan akan sedikit keluar. Kebetulan saya belajarnya di Amerika ya. Itu apapun bentuk industri di Amerika itu tenaga kerjanya kebanyakan dari Pakistan, dari India. Lebih banyak Pakistan dan India daripada Amerikanya. Mau itu dengan si Bill Gates kita berhubungan maupun dengan Elon Musk-nya sendiri kita berhubungan. Tenaga ahlinya dari sana. Apakah Elon Musk-nya jadi bangkrut? Apakah Bill Gates-nya jadi bangkrut? Apakah Amerika jadi bangkrut? Malah dengan adanya tenaga-tenaga asing itu mereka sudah bisa hari ini bawa teknologi baru untuk komunikasi ke Indonesia dengan biaya murah. Kemudian mereka bisa menciptakan mobil listrik dan segala macamnya. Itu akan meningkatkan pendapatan negaranya mereka. Walaupun mereka menggaji orang-orang asing tersebut dengan gaji yang spesial sesuai dengan. Dan itu tidak selamanya kan? Tidak selamanya. Hanya beberapa waktu saja, selama dibutuhkan saja. Begitu Indonesia sudah siap mandiri, nggak perlu juga dokter asing. Jadi bagi kita tuh yang penting bagaimana kita bisa meningkatkannya. Jadi perbanyaklah sekolah kedokterannya. Baik itu kedokteran umumnya, dokter spesialisnya mau dokter subspesialisnya. Dengan adanya dokter asing berarti guru kita tambah banyak. Kita bisa belajar dari banyak orang. Tentu ini akan menumbuhkan sekolah kedokteran di Indonesia. Dengan harga yang terjangkau. Dengan harga yang terjangkau. Baik, dokter. Mungkin sampai di situ dulu ya. Kita akan beralih ke Ustaz Jirai. Ini Ustaz Jirai kaitannya dengan kebijakan negara ya. Seharusnya negara ini bagaimana memberikan pelayanan dalam bidang kesehatan ini sehingga tadi secara biaya tentu juga menjadi terjangkau dari sisi kebutuhan masyarakat dengan kesehatan, dari sisi pendidikan juga untuk sekolah kedokteran nggak mahal gitu ya, sehingga distribusi dokter yang mungkin ada jadi masalah karena daerah terpencil mereka tidak mau ditempatkan di sana, gitu. Tidak bermasalah lagi ke depannya itu. Ini kaitannya dengan kebijakan negara seperti apa? Baik, bismillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi washabihi ajmain. Alhamdulillah, pertanyaan yang sangat berbobot ya, saya pikir. Tadi Dr. Ferdinand sudah jelaskan. Itu fakta dari kondisi kita hari ini. Bahwa yang terjadi bila ada dokter asing seperti tadi, akan lebih murah, lebih mudah, pokoknya lebih baik. Intinya ke sana. Bagaimana? Tadi pasti saya pikir teman-teman akan bertanya, seharusnya itu penguasa itu seperti apa? Nah, kita kan hanya melihat itu sudut pandang Islam ya, seperti apa. Kalau tadi kan sudut pandang yang bukan Islam.
Jadi negara itu melepaskan seluruh kebijakan itu kepada kebijakan pasar. Pasar bebas. Jadi negara itu hanya buat regulasi. Jadi disampaikan oleh Dr. Ferdinand itu ada MEA dan sebagainya, itu kan regulasi. Negeri ini atau negeri pengekor yang tidak punya ideologi, dia mengikuti ideologi yang kuat. Hari ini kan MEA itu kan kendaraan kapitalis untuk mengikuti semua yang di bawahnya untuk mengikuti itu. Itu suka tidak suka. Nah, bagaimana Islam melihat itu? Islam tuh melihat itu, kepala negara tuh dia selalu sebagai ro'in, pelayan. Dia tuh melayani masyarakat. Hadisnya kita sangat hafal ya. Al-amiru ra'in wa kullun mas'ulun ar-ra'iyati. Sesungguhnya pemimpin itu adalah pemimpin, dia pengelola yang akan mengurusi urusan umat, termasuk urusan terkait dengan kesehatan. Jadi artinya dalam sistem Islam itu kesehatan adalah salah satu bagian fasilitas umum, public service, yang diberikan oleh negara kepada masyarakat secara umum, kepada warga negaranya, asing maupun lokal maupun asing. Asing di sini juga ntar dibagi dua ya, asing yang itu dia hidup di dalam naungan Islam, non-muslim maksudnya. Non-muslim yang hidup dalam naungan Islam, yang dikatakan kafir zimmi. Yang kedua adalah asing yang tidak hidup dalam naungan Islam, itu tidak dilindungi oleh negara. Yang dimaksud adalah pelayanan ini kepada umat Islam dan kepada kafir zimmi diperlakukan sama. Jadi dengan istilah itu ada ilmu turunannya. Apa ilmu turunannya? Dengan bahasa itu kita bisa menangkap bahwa Islam itu tidak pernah menolak datangnya dokter asing, swasta maupun asing tidak. Tapi asal dari negara yang tidak memerangi kaum muslimin. Itu dulu yang dipahami. Jadi tidak sembarang asing datang, tidak. Jadi harus pasti itu negara hari ini misalnya seperti negara kafir harbi fi'lan, kan kafir itu dibagi dua. Kafir harbi fi'lan, kafir harbi hukman. Kafir harbi fi'lan itu apa? Dari bahasa kita tahu. Kafir harbi yang sedang memerangi kaum muslimin. Siapa itu? Amerika, Israel, Inggris, Perancis, dan seterusnya. Kafir harbi hukman. Dia tuh kafir harbi, negara kafir yang tidak memerangi kaum muslimin. Secara hukum dia tidak. Faktanya mana? Ada nggak? Misalnya seperti, kayak misalnya, ada nggak hari ini? Mungkin pertanyaan buat kita. Sepertinya hampir tidak ada ya, hampir semua. Mungkin kayak Jepang itu Jepang mungkin bisa. Mereka sepertinya selama ini tidak ikut campur. Misalnya Korea, misalnya begitu. Dia kan dari sisi kedokteran maju dan seterusnya. Kalau sisi kedokteran, itu yang pertama. Kita harus memang jeli melihat itu. Jadi Islam tidak menolak. Dan yang paling penting, karena ini fasilitas yang diberikan gratis oleh negara, gratis ya. Kenapa saya katakan gratis? Faktanya saat Islam mengatur kita, manusia, dunia ini, itu 14 abad itu tidak ada biaya. Itu fakta. Jadi sekali lagi, sebagai fasilitas umum, itu tidak diberikan ada biaya. Termasuk pendidikan. Saya akan coba antar bagaimana pendidikan itu. Kan tadi kan hari ini kan semuanya serba mundurkan dan maju kena kan. Kita pelayanannya susah, kesehatannya, sekolahnya juga mahal gitu. Ada 3 fasilitas umum diberikan oleh negara, kesehatan, pendidikan, dan keamanan. Diberikan oleh negara gratis sebagai kolektif. Jadi pendidikan itu akan dibuka seluas-luasnya. Sampai ada dalam satu sejarah, dalam satu sirah itu, ada orang tidak sekolah itu dikejar-kejar, tanda kutip ya, dicari oleh negara. Kenapa tidak sekolah? Ternyata dia tuh tidak sekolah karena memang sakit, idiot gitu. Kalau dia sehat akan diminta untuk belajar. Karena belajar itu dalam Islam dipahami sebagai kewajiban, sebagaimana sholat. Jadi negara itu akan memberikan fasilitas terbaik sampai anak itu atau siswa itu atau orang itu menjadi yang terbaik. Termasuk dia Muslim dan non-Muslim. Jadi artinya ingat ya, Islam ini bukan untuk kita saja. Muslim, untuk orang kafir sekalipun, kafir zimmi yang hidup dalam naungan Islam mendapat fasilitas yang sama. Jadi kalau melihat tadi, kita menjadi jelas, oh kalau ada dokter asing, dia tuh pasti akan memberikan pelayanan yang lebih. Kalau ingin dia berkompetisi dengan dokter dari yang disiapkan oleh negara. Demikian sebaliknya. Iya. Jadi kalau dia tidak bisa memberikan fasilitas lebih, saya yakin dia akan tutup gitu dokternya. Betul kan? Seperti sekolah swasta, rumah sakit swasta itu pasti ada dalam negara khilafah. Tapi apakah dia akan eksis dalam arti hari ini laku? Itu ya. Bisa laku kalau dia memberikan pelayanan. Misalnya sakit, baru telepon rumah sakitnya dijemput langsung misalnya.
Kalau hari ini kan kita baru datang ke rumah sakit kan, mungkin dengan pelayanan plus-plus tadi, dari rumah sakit misalnya, kita telepon yang sakit, rumah sakit Fulan, ya saya sakit, baik, saya akan jemput posisi Bapak di mana. Kalau seperti itu, insya Allah rumah sakit swasta dalam sistem Islam itu dia akan eksis. Kalau sama dengan pelayanannya, ngapain susah-susah gitu. Saya mendingan kepada aturan Islam, itu dia akan mendapatkan pelayanan yang terbaik. Ini bukan hanya teori. Dalam fakta sejarah 14 abad itu banyak faktanya. Jadi kita ingat ya, tidak ada di dunia ini suatu sistem hidup yang masyarakatnya homogen, tidak. Ya, masyarakat itu pasti heterogen. Heterogen dalam arti etnis, agama dan lain-lain. Itu ada seorang yang sakit dari golongan kafir zimmi, dia datang ke negara khilafah, ingin berobat. Sebenarnya dalam sejarah itu dia tidak sakit. Dia ingin coba menguji pelayanan negara kepada dia. Selama 3 hari masuk ke rumah sakit terbaik, dilayani terbaik. Sampai dokter itu melayani dia terbaik. Dokter tahu ini hanya ingin coba-coba datang pada negara. Kemudian setelah 3 hari, dokter dengan cara apa? Joke gitu, senyum, kata dia, tamu tuh hanya 3 hari dilayani gitu. Kemudian dia pulang. Dia mengatakan kepada masyarakatnya, kepada keluarganya, memang negara Islam bisa mengatur semua manusia. Jadi artinya apa? Bisa melayani. Terus yang penting lagi, itu orang tadi kebetulan sedang bekerja. Selama 3 hari dia di rumah sakit itu ujroh saat dia bekerja digantikan oleh negara sebagai pengganti. Saya pikir kalau seperti ini nggak ada persoalan, selesai gitu. Kalau kita masih dengan sistem yang ada hari ini, kalau ada anekdot itu dokter, ada gium ya. Oh kalau hari ini kalau nggak punya duit nggak boleh sholat, nggak boleh sekolah dan nggak boleh sakit kan? Nggak boleh pintar dan nggak boleh sakit kan? Karena mahal dua-duanya. Padahal dalam Islam itu menjadi public services, ke fasilitas umum. Itu mungkin. Jadi memang peran negara begitu luar biasa untuk melayani masyarakat, termasuk dalam masalah kesehatan. Berarti kalau dalam konteks itu, kalau hari ini urusan kesehatan diliberalisasi dengan ada pasar bebas segala macam itu, kalau dalam Islam nanti nggak ada konsep seperti itu. Ini bagian muamalah ya. Ini kan bab muamalah, jadi bab ekonomi, bab pasar, bagian pelayanan. Negara itu akan mengembalikan kepada pasar. Akan ada terjadi Ustaz hal-hal seperti ini. Tapi sekali lagi poin itu, apakah swasta tadi akan tanda kutip akan melebihi pelayanan yang diberikan oleh negara? Karena konsep negara itu melayani, PASUM, fasilitas umum. Kalau swasta itu keuntungan. Kalaupun dia bicaranya untung tipis, itu tetap keuntungan yang dia cari. Bukan melayani. Beda dengan Islam. Dan yang paling penting yang dilakukan oleh negara dan kita sebagai rakyatnya itu ada nih bagian dari ibadah. Ini kan menjalankan syariat kan, negara menjalankan syariat, dia melayani masyarakat, riayah, bukan jibayah, bukan mengambil dari rakyat, bukan. Ya, jadi seperti hari ini kan orang baru ucap BPJS, itu bagian dari negara, padahal negara sudah abai tentang tugasnya melayani urusan masyarakat. Itu mungkin sedikit gambaran. Ya, kalau konteks hari ini ya, di mana negara masih kapitalis ya, menyerahkan kepada pasar. Satu sisi yang lain juga memang kondisi negara Indonesia ini kepulauan ya. Begitu banyak pulau, begitu banyak penduduk yang harus dijangkau. Sementara tenaga SDM yang ada, dokter tadi itu kan sangat terbatas. Terbatas dalam arti terkonsentrasi, distribusi bermasalah ya. Konsentrasi di kota-kota besar. Ini kalau dalam jangka pendek versi Islam itu seperti apa mengatur ini? kalau kondisinya seperti Indonesia sekarang? Ya, kebetulan saya dapat kiriman dari sahabat saya. Kiriman podcastnya Dr. Siti Fadila Supari. Dia cerita hancurnya globalisasi, liberalisasi khusus tentang kesehatan itu setelah tahun 2002. Tadi dokter singgung tentang MEA, tentang WTO, tentang Gates, tentang 12 pelayanan harus dipublikasi, harus liberalisasi, termasuk di dalamnya kesehatan. Setelah 2002 itu persoalan itu besar. Sehingga tidak hanya urusan kesehatan, tidak hanya urusan kedokteran yang tidak merata, ternyata masalah ekonomi dalam sistem kapitalis itu salah satunya distribusi. Distribusi itu tidak merata. Jadi distribusi itu tidak terkonsentrasi satu tempat. Jadi persoalan itu, kata beliau, kata Dr. Siti Fadilah itu tidak kurang dokter itu.
yang ada itu adalah terkonsentrasi satu tempat. Tadi dokter singgung di wilayah jauh PTT yang terluar itu nggak mau orang di sana. Akhirnya apa? Terkonsen di sini. Nah, di zamannya Soeharto 98 terakhir itu, Pak Harto itu memaksa tanda kutip karena dia punya solahiyah, punya Dulu ada kebijakan Inpres, instruksi presiden. betul. Di mana dokter Dikirim kan? ke daerah terpencil. Nah, dikirim ke daerah terpencil, betul itu. Dan Tapi negara fasilitasi. nah, negara memfasilitasi, kemudian dia diangkat sebagai pegawai negeri, diberikan hadiah tanda kutip, kemudian tidak hanya itu, dia dibatasi waktu bertugas di daerah terpencil itu. Kemudian yang kedua dia diberi hadiah sebagai pegawai negeri, dan yang kedua dia mendapatkan ujroh, uang saku yang beda dengan yang ada di tempat ramai. Terus kemudian dia pun disekolahkan berikutnya, itu gratis dengan fasilitas negara. Beliau contohkan, saya sekolah itu dengan biaya negara sampai S3. Jadi artinya distribusi itu berjalan hanya sampai zaman Soeharto. Jadi saya pikir Islam itu melihat ya, dari manapun sesuatu yang benar itu akan diadopsi. Umar itu melihat, mempelajari administrasi itu dari Persia. Umar bin Khattab itu seorang kepala negara Islam, khalifah kedua setelah Abu Bakar. Nah, beliau itu mengambil administrasi dari Persia. Kenapa? Karena administrasi itu berlaku umum. Siapapun boleh mengambil, tidak terkait dengan akidah. Itu Ustaz. Termasuk kalau misalnya tadi, anggaplah dalam sistem Islam gitu ya, mengalami permasalahan seperti sekarang di Indonesia, berarti kebijakan mengambil dokter asing pun mungkin akan diambil ya, kalau memang dibutuhkan segera. Saya yakin akan diambil. Walaupun tetap selektif tadi kan? Iya, akan diambil. Tapi akan susah begini Ustaz. Selektifnya seperti apa? Kenapa? Hari ini selektifnya seperti apa? Hari ini kan kita tidak punya ukuran selektif. Semua yang dari sana kan taken granted kan? Semuanya diambil semua kan? Mau dari kafir harbi, dari manapun oke. Hari ini, dalam Islam tadi jelas. Selektif, sangat selektif. Baik, saya kembali ke Dr. Ferdinand. Dok, ini kaitannya dengan tadi konsep Islam yang disampaikan saudara itu. Kalau diterapkan hari ini di Indonesia misalnya itu mungkin nggak? Jawabannya kan pasti dua, cuma mungkin dan tidak mungkin. Mungkin dan tidak mungkin. Tapi kita harus lihat dulu yang sistem Islam itu kita lihat dari mana. Kita kembalilah ke sejarahnya, kemana hadirnya kedaulatan Islam. Kedaulatan Islam itu sudah dimulai sejak zaman Rasulullah sendiri. Ya, jadi Rasulullah itu adalah figur pertama di dunia yang membuat kedokteran untuk mengobati prajurit-prajurit atau pejuang-pejuang Islam yang sakit. Sebelum itu tidak ada dokter tentara. Jadi Rasulullah yang pertama gitu. Jadi kita harus belajar banyak Islam ini lebih jauh. Jangan kita hanya taunya ibadah harian saja, sholat, ngaji, baca Quran. Tapi kita harus lihat juga hal-hal dalam konteks lainnya, termasuk konteks kesehatan ini. Dari itu Rasulullah berkirim suratlah ke sebuah raja Kenikus ya, Heraklius gitu, sekarang raja Romawi gitu ya. Kemudian akhirnya raja Romawi mengirim seorang dokter, kirim ke Madinah. Setahun itu dokter praktek, sepi pasiennya. Kenapa orang-orangnya Madinah ini nggak sakit-sakit? Sehingga ya tutup lah kliniknya jatuhnya, seperti yang dibilang tadi. Orang sakitnya kagak ada. Kemudian setelah dia pulang, tentu dia harus mengirim laporan kepada rajanya, dokter tadi. Sehingga raja membuat surat, wahai Rasulullah, kenapa rakyatmu tidak sakit? Ini luar biasa. Ini yang tidak terpikirkan, masalah kesehatan. Kita selalu mikirkan masalah kesehatan hanya masalah medis, salah sakit dan obatnya. Apa jawaban Rasulullah? Kami akan makan jika kami lapar, dan kami berhenti makan sebelum kenyang. Jadi penyebab utama penyakit itu, sebelum kita jauh disebabkan oleh bakteri, virus, jamur dan segala macamnya, makanan yang masuk ke perut dulu. Makanan yang masuk perut ini juga dilihat dulu halal dan haramnya. Kita sebagai muslim harus makanan yang halal dan baik. Inilah yang akan membuat penyakit, karena penyakit itu kan bermacam-macam, bukan fisik saja.
Ada juga penyakit hati. Pikiran dan perasaan Iya. sumber penyakit Ah. kalau negatif. Penyakit hati inilah yang menyebabkan penyakit psikis Ya. yang membuat manusia berbuat onar. Ah. Nah, sedangkan penyakit fisik disebabkan oleh makanan yang berlebihan. Mungkin berlebih pedasnya. Padahal sekarang kan banyak anak muda kita bangga super pedas, sangat pedas. Iya, level 7. Wah, level berapa? Padahal nanti dia sakit mah. Sakit benar. Jadi Jadi pasien apa? rumah sakit. Muda-muda sudah sakit akibat salah pikir. Tapi kebanggaan, Gaya hidup yang gaya salah. hidup. Jadi kedokteran pertama itu resmi dalam bentuk sebuah rumah sakit dalam dunia Islam itu terjadi pada tahun 88 Masehi. Sekitar tahun 80-an Masehi. Itu yang pertama. Apa bedanya dengan yang ada sekarang? Tentu, apa bedanya rumah sakit Islam yang didirikan? Padahal sebelumnya kan juga ada rumah sakit di negara lain kan, di Romawi dan segala macam. Rumah sakit Islam ini udah jelas bentuk pelayanannya harus sesuai syariat Islam. Ini dulu yang pertama. Ini yang sudah kita tinggalkan. Kenapa? Pelayanan sesuai syariat Islam itu harus menekankan utamanya tauhid. Kenapa tauhid? Karena umumnya sebelum manusia itu meninggal, mereka sakit. Termasuk Nabi yang pertama, Nabi Adam. Seminggu sebelum meninggal, beliau sakit. Begitu juga Nabi penutup, Nabi yang terakhir, Rasulullah meninggal dalam keadaan sakit. Jadi boleh dikatakan ini sakit ini salah satu penutup dari kehidupannya manusia tadi. Sesuatu yang sunatullah akan terjadi pada setiap manusia. Iya. Kalau kematian itu juga sakit ya, yang nggak bisa diobati kan. Kematian. Nah, jadi kalau tauhidnya tidak dibenarkan, orang-orang yang sakit ini dia bisa mati dalam keadaan tersesat. Iya. Su'ul khatimah. Dia jadi su'ul khatimah. Sedangkan kita orang Islam mengharapkan mati dalam husnul khatimah. Iya. Jadi ini inilah tugas dokter muslim tadi. Iya. Jadi ada nilai dakwah juga ketika mengobati orang sakit. Waduh, inilah yang jadi salah kita. Belajar ilmu pengobatan itu fardu kifayah. Iya. Fardu hukumnya. Kalau orang yang belajar semua kaum muslim Iya. berdosa ini. Jadi profesi medis itu adalah profesi ibadah. Iya. Kan fardu hukumnya. Tapi kita meninggalkan ini. Karena ini banyak dokter yang nggak menyadari atau nggak memahami itu. Sehingga mereka prakteknya Ya maaf ya, kayak saya kan kapitalis. belajar pendidikannya sekuler. Tidak ada di pelajaran kampusnya begitu. Ya jadi otomatis tidak tahu. Tidak tahu. Kalau mau tahu ya harus belajar sendiri. Kita dapat dari yang lain di luar pelajaran kampus. Iya, baik. Ya. Baik, Dok. Saya terakhir, tadi mungkin pertanyaan sama lah. Sistem Islam tadi yang Ustaz jelaskan itu mungkin nggak diterapkan di Indonesia. Jawaban beliau kan mungkin atau tidak hanya dua. Sangat mungkin. Sangat mungkin. Jadi tidak ada. Bagaimana caranya kalau Sebenarnya sederhana. Penduduk negeri ini kan Muslim, mayoritas malah. Walaupun hari ini beberapa survei kan di bawah Pakistan, gitu kan. Tapi tetap masih mayoritas karena jumlah penduduknya besar. Jadi sangat mungkin. Saya melihatnya bukan itu pertanyaan Ustaz, bukan mungkin, mau nggak gitu. mau? Kalau mungkin mungkin, mau nggak? Saya pernah gini, saya menjadi menarik saat kita diskusi dengan serikat buruh. Kan tiap May Day itu kan dia aksi. Ternyata gini, tadi Dr. Ferdinand sampaikan tentang Islam itu oleh kejahatan sejarah tidak pernah muncul dalam buku-buku kita hari ini. Bagaimana akan menjadikan kerinduan dia terhadap pelayanan Islam kepada masyarakat, Muslim dan non-Muslim? Saat diceritakan, saya bilang gini dengan bahasa joke, dengan bahasa bergurau, antum tuh harusnya nggak usah turun tiap Mei. Tanggal 1 Mei itu menjadi hari kemerdekaan kan sepertinya kan, turun minta pelayanan, minta setelah dikasih sekian persen, selesai aja demonya. Dalam Islam itu, public service itu ditanggung negara. Jadi pendidikan kesehatan, keamanan duit tidak pikirkan lagi. Mana cukup gaji hari ini dokter untuk bayar sekolah, apalagi sekolahnya yang mahal gitu kan, nggak cukup. Nah negara itu hadir akan menyelesaikan persoalan itu. Itu yang pertama. Yang kedua,
Kita bekerja itu kewajiban dari Allah untuk bekerja. Wan naharu ma'asya. Allah ciptakan siang itu untuk mencari ma'isah, mencari nafkah. Itu wajib hukumnya. Nah, pada saat orang mencari nafkah tidak difikirkan lagi yang tadi udah selesai. Dia mungkin ingin menambah kamar rumahnya, ingin memperbaiki rumahnya, ingin barangkali ingin menikah lagi, Dok. Ya, jadi nggak kepikiran biaya sekolah, biaya pendidikan, atau biaya kesehatan. Hari ini coba bayangkan, saya, Dok. Ya Allah, ini kalau sakit tuh saya kayak menyerah. Wah, ini sakit apa lagi nih, biayanya berapa, dan seterusnya dan seterusnya. Itu fakta, Ustaz. Jadi pertanyaannya, mohon maaf saya koreksi. Mau atau tidak mau? Mau tidak mau. Nah, mau atau tidak mau ini bagaimana agar menjadi mau masyarakat kita? Berarti harus dicerdaskan umat itu bahwa Islam tuh punya aturan komprehensif, detail semua. Dan ini bukan baru hari ini. Dari Kanjeng Nabi SAW yang hari ini kita merasa asing tentang ajaran itu. Ingat, saat Islam ditegakkan itu, semuanya akan diberikan kemuliaan oleh Allah. Karena ini, sekali lagi, ini bukan pilihan, bukan opsi, ini obligasi. Ini kewajiban kita. Kalau pilihan kan kita bisa milih yang lain. Ternyata ini tidak, ini kewajiban kita untuk tunduk pada syariat Allah yang harus kita masuki secara kafah, termasuk terkait dengan kesehatan. Gitu, Ustaz. Baik, alhamdulillah. Sobat muslim semua, kita sudah membincangkan masalah kesehatan, problem hari ini di Indonesia, di mana dokter akan didatangkan dari luar negeri. Itu bukan problem sebenarnya bagi Islam, karena memang selama memang dibutuhkan, tentu itu memang harus dilakukan. Cuman kemudian yang di problem adalah bagaimana ketika negara itu abai atau tidak ikut bertanggung jawab bagaimana menjalankan kesehatan ini secara gratis atau bahkan paling tidak secara murah bagi masyarakat, karena kesehatan adalah kebutuhan mendasar bagi manusia, bagi kita semua. Maka tentunya negaranya harusnya hadir, ya. Untuk apa? Memberikan pelayanan kesehatan yang terbaik untuk masyarakat dengan harga yang sangat terjangkau. Entah dengan cara mendatangkan dokter asing atau bagaimanapun, itu tentu adalah kebijakan dari negara. Nah, Islam sebagai satu agama yang sempurna untuk bagaimana mengatur kehidupan kita, termasuk dalam masalah kesehatan, tentu tidak kemudian tidak mengatur masalah ini. Oleh karena itu penting tadi sampaikan Ustaz Ray, bagaimana kemudian Islam bisa kita amalkan dalam kehidupan kita, termasuk oleh negara, agar negara memberikan layanan kesehatan secara baik, secara murah kepada masyarakat, karena itu bentuk dari tanggung jawab negara kepada masyarakatnya. Demikian podcast kita siang hari ini, Pak Dokter. Terima kasih. Sampai ketemu di podcast berikutnya. Ustaz Ray juga begitu. Pada suatu sesi semua, sampai ketemu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.